cuman 4 kelompok. Nanti yang Mbak Yuliana masuk ke kelompok 4 ya sama Mbak Siti. Jadi ini yang terbaru. Kelompok 4 Mbak Siti dengan Mbak Yuliana. Oke. Mbak Siti dan Mbak Yuliana. Nah, nanti materinya urut aja. Kelompok 1 berarti kelompok 1 berarti langsung ke, karena saya nanti ada 5 presentasi, berarti langsung ke presentasi ke-6. Oke. Jadi kelompok 1 langsung ke modul ke-6. Kelompok 2 langsung modul 7, kelompok 3 langsung modul 8, dan kelompok 4 modul ke-9. Modul 6, kelompok 2, modul 7. Oke ya, pembagian sudah selesai. Nah, selain presentasi dan juga kuliah semacam ini, nanti juga ada tugas. Insya Allah nanti akan saya berikan 2, akan saya sebutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang tugas pertama adalah untuk mengetes pemahaman teman-teman dalam belajar mata kuliah ini, dan yang kedua adalah sekalian sebagai persiapan untuk UAS gitu. Jadi untuk membantu pemahaman teman-teman juga nanti UAS-nya biar gampang, sekalian belajar, sekalian ngerjain tugas gitu. Oke. Gimana ini istirahatnya? Udah selesai ya? Udah siap ya ke materi berikutnya? Oke, strategi dan perencanaan. Untuk kelompok dan presentasi ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan? Terus ini sekalian saya absen ya. Mbak Desi ada, Mbak Dina ada, Mas Ferry. Mas Ferry-nya nggak datang ya? Presentasinya tiap modul berbeda-beda, yang jelas halamannya berbeda-beda, yang jelas harus sesuai dengan modul. Biasanya dalam satu modul itu ada 2 kegiatan belajar, nah itu mungkin bisa dibagi. Jadi share tugas lah. Misalnya orang satu ngerjain kegiatan belajar satu, anggota kelompok yang kedua ngerjain kegiatan belajar yang kedua. Terserah. Masalah pembagian saya nggak masalah, yang penting nanti presentasi setiap kelompok satu modul gitu. Oh ya, ini Mas Ferry-nya nggak ada ya, Mas Ferry ya? Mas Ferry nggak hadir. Nah ini ada, Rian ada, Mas Rudi ada nggak? Mas Rudi nggak ada ya? Mbak Siti, Mbak Siti apakah ada? Nggak ada. Mbak Sulika udah di Indonesia. Mbak Yuliana hadir, berarti total 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ya betul. Oke. Nanti mohon diinfokan kepada teman-temannya bahwa kelompok-kelompoknya sudah ditetapkan di sini. Ada 4 kelompok yang nantinya akan presentasi 4 modul, masing-masing satu kelompok satu modul. Ini ada ketua kelasnya nggak? Siapa ketua kelasnya?
Oh iya, oke oke, ya udah kelihatan ya paling aktif ya. Ya nanti Mas Rian, saya minta tolong diinfokan ke teman yang tidak hadir, yaitu ke Mas Ferry, ke Mas Rudi, sama Mbak Siti. Mungkin bisa lewat Facebook atau di message gitu bahwa kelompoknya sudah tertera di sini. Nanti harus melakukan presentasi sesuai dengan yang sudah saya tuliskan di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya saya. Nanti kalau ada yang kurang jelas juga bisa tanya atau didiskusikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ke yang kegiatan belajar kedua, tetap di modul 1. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang setelah tadi udah ngomongin konsep, kemudian kita belajar tentang mengulang lagi tentang proses komunikasi. Sekarang kita belajar tentang strategi dalam perencanaan komunikasi. Kenapa butuh strategi? Ya karena sebuah pesan itu sebenarnya tujuannya nggak hanya untuk di-receive, tapi juga di-accept. Apa sih bedanya receive sama accepted? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat di kamus itu artinya sama, diterima. Cuman maknanya berbeda. Kalau received itu diterima tapi sambil lalu, ya diterima aja. Oh kamu ngomong apa, ya udah aku dengar. Tapi kalau accepted itu diterima yang benar-benar apa ya? Ya bisa dibilang kayak pakai hati gitu. Jadi benar-benar diterima itu benar-benar dimengerti. Jadi sekalian dimengerti. Kalau di receive itu sambil lalu, kalau di accepted itu sekalian dimengerti. Ya betul lah sepenuh hati gitu. Nah maka itulah kita dalam merencanakan itu harus butuh strategi. Selain supaya di accepted, kita butuh strategi juga supaya mendapatkan respon seperti yang diharapkan. Jadi kita sudah kerja keras supaya mencapai tujuan. Nah, alangkah baiknya kalau tujuan itu ternyata juga sama utuh diterima oleh audiens. Gitu. Jadi maksudnya kalau kita menyampaikan A, diharapkan audiens itu juga menerima A seutuhnya, nggak lubang-lubang gitu. Kalau bisa semuanya itu sama, diterima dengan utuh, supaya responnya juga seperti apa yang kita harapkan. Gitu. Nah, unsur-unsur strategi komunikasi sebenarnya kita balik lagi nih ke komponen komunikasi. Kan kita udah kenal ada komunikator, ada message, kemudian ada audiens dan juga respon. Yang kesemuanya ini sebenarnya kita bisa kontrol. Kenapa kok bisa kontrol? Karena kita ya pakai strategi itu tadi. Misalnya kita pakai strategi di ranah komunikator. Kita bisa menentukan siapa sih komunikator yang bakal kita pilih nantinya di dalam acara kita. Dalam tablik akbar tadi misalnya kita memilih siapa yang bakal kita pilih jadi kiainya, kayak gitu. Dia kredibilitasnya gimana, tinggi nggak gitu. Terus nanti cara tausiahnya kayak gimana, apakah biasa konvensional gitu ataukah dengan metode seperti dalang atau wayang gitu. Jadi itu kita bisa pilih dari kita berstrategi nih dalam hal komunikator. Kita memilih siapa komunikatornya, terus kita pilih yang kredibilitasnya tinggi, kemudian cara komunikasi komunikatornya nanti seperti apa. Kita bisa kontrol itu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal audiens, kita juga bisa loh sebenarnya kontrol itu karena kita bisa mengidentifikasi siapa audiens yang bakal kita hadapi. Latar belakangnya seperti apa. Kemudian perasaannya itu bagaimana terhadap pesan yang kita sampaikan gitu. Jadi kita bisa tahu dari situ. Nah, dalam pesan pun kita juga bisa berstrategi. Kita bisa menekankan inti pokok pesan. Kita juga bisa mengorganisasi pesan begitu. Yang diantara audiens dengan pesan nanti kita akan mengenal yang namanya channel. Dan juga ada cultural context yang kita tadi sudah bahas tadi, ada konteks yang erat kaitannya dengan